Salam jumpa kembali dengan saya Yohanes Sambelusi dalam telling story berkaitan dengan transformasi Papua, dan ini adalah episode kedua. Saya akan menuturkan kembali bagaimana perjalanan sejarah Papua ini di era proklamasi sampai dengan pelaksanaan PPRA di tahun 1969. Untuk itu, Anda akan bersama saya 10-15 menit. Dan ingat sebelumnya, tolong jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, tekan tombol like supaya Anda bisa diingatkan tentang tayangan-tayangan saya yang berikutnya. Ingat, channel saya Tong Papua Pu Cerita. Salam jumpa dengan saya, mari kita dengarkan bersama. Pertama, tahun 1945 terkait dengan proklamasi dan klaim Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dalam naskah proklamasi dan pembentukan wilayah Republik Indonesia itu, seluruh wilayah Hindia Belanda, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, termasuk Papua bagian barat yang dikenal sebagai Nederland New Guinea oleh Belanda, itu adalah bagian atau dianggap sebagai bagian sah dari Republik Indonesia. Namun Belanda menolak klaim tersebut atau klaim yang dilakukan oleh Indonesia, berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya tetap di Papua, terpisah dari wilayah Republik Indonesia. Nah, bagi Belanda rupanya Papua ini dianggap sebagai hal yang secara etnis dan budaya itu memiliki kekhasan tersendiri sehingga pantas diberi jalur politik yang tersendiri. Dan soal ini menjadi konflik politik yang berkepanjangan antara Indonesia Merdeka dan Belanda mengenai status Papua pada saat itu. Selanjutnya pada tahun 1949 terjadi konferensi meja bundar tentang Papua juga. Kita ketahui bahwa setelah perang kemerdekaan dan negosiasi panjang antara Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan dalam konferensi meja bundar yang diputuskan pada 27 Desember 1949. Hasilnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda kecuali Papua. Berikutnya juga bahwa status Papua ditunda untuk diselesaikan kemudian melalui perundingan bilateral dalam waktu 1 tahun. Namun perundingan tersebut gagal, kita ketahui, karena Belanda bersikukuh untuk atau ingin mempersiapkan Papua sebagai negara sendiri yang merdeka terlepas dari Republik Indonesia. Di tahun 1950 sampai 1961, situasi privatisasi ini adalah situasi di mana Papua berada dalam bayang-bayang kemerdekaannya sendiri menurut versi Belanda. Kita ketahui bahwa selama dekade 1950-an, Belanda mempercepat program pendidikannya di Irian Barat, juga termasuk administrasi lokal, dan menciptakan identitas politik bangsa Papua merdeka. Itu dilakukan dengan membentuk Dewan New Guinea Rat di tahun 1961, termasuk mendorong dimilikinya bendera bintang kejora serta lagu Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan Irian Barat pada saat itu, dan mempersiapkan Papua menuju kemerdekaannya. Tapi dalam kenyataannya, semua itu adalah cara Belanda untuk menjauhkan Irian Barat atau Papua semakin jauh dari kedaulatan Republik Indonesia. Nah, di periode berikutnya adalah periode 1961-1962, di mana konfrontasi dan operasi Trikora terjadi. Saudara, kita ketahui bahwa pada 19 Desember 1961, Soekarno kemudian mencanangkan untuk terjadinya Trikora atau Trikomando Rakyat di Yogyakarta. Nah, isi dari Trikora tersebut adalah
mengajak seluruh putra-putra Indonesia untuk menggagalkan pembentukan negara merdeka Papua buatan Belanda, mengibarkan bendera merah putih di seluruh daratan Irian Barat, dan menyiapkan mobilisasi umum. Indonesia kemudian melancarkan operasi-operasi militer dan diplomasi besar-besaran, termasuk operasi Mandala, yang diserahkan atau dipercayakan kemudian kepada Mayor Jenderal Soeharto pada saat itu. Dunia pun menyaksikan ketegangan-ketegangan ini, termasuk kemungkinan jika terjadi perang terbuka antara Indonesia merdeka dan penjajah Belanda pada saat itu. Nah, di tahun 1962, kita tahu terjadi perjanjian New York. Pada saat upaya untuk menghindari konflik bersenjata, PBB dan Amerika kemudian mulai turun tangan dalam memfasilitasi supaya ada kesepakatan antara Indonesia merdeka dan Belanda. Dan itu terjadi melalui perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962. Isi dari perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Papua kepada UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority, yaitu mulai Oktober tahun 1962. Dan berikutnya juga UNTEA akan menyerahkan wilayah Papua ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Dan juga akan diadakan penentuan pendapat rakyat atau Act of Free Choice atau yang dikenal sebagai PEPERA tersebut atau penentuan pendapat rakyat. Itu terjadi pada tahun 1969, di mana rakyat Papua akan menentukan apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau akan merdeka. Nah, di periodisasi berikutnya adalah 1963 sampai 1969. Peristiwa integrasi dan ketegangan tentang Papua ini terjadi. Kita ketahui bahwa pada 1 Mei 1963, Papua resmi telah diserahkan kepada Republik Indonesia. Dan mulai saat itu pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dan mulai menerapkan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan bahkan mulai menerapkan sistem pendidikan di Irian Barat. Namun pada saat itu banyak orang Papua yang merasa tidak siap, kebingungan, dan bahkan menolak proses tersebut. Sentimen-sentimen separatis dan pro kemerdekaan juga mulai muncul sebagian kalangan orang Papua. Bahkan beberapa gerakan bawah tanah mulai tumbuh menjadi cikal bakal politik yang cukup panjang sejak saat itu. Nah, pada tahun 1969 terjadi PEPERA atau penentuan pendapat rakyat yang kemudian dianggap sebagai peristiwa yang kontroversial. PEPERA ini sebenarnya dilakukan sekitar bulan Juli Agustus di 1969. Upaya untuk menerapkan satu orang satu suara atau one man one vote oleh pemerintah Indonesia, dipilihlah sistem musyawarah terbatas menentukan 1026 wakil rakyat dari sekitar 800.000 penduduk di Irian Barat pada saat itu. Dan hasilnya kita ketahui 100% pemilih untuk tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Namun banyak pihak termasuk media asing dan aktivis HAM mulai mengkritik proses ini sebagai hal atau peristiwa yang tidak bebas dan penuh dengan tekanan. Meski begitu, Majelis Umum PBB sendiri justru menerima hasil PEPERA tersebut. Bahkan melalui resolusi 2504 atau 2504, Papua secara resmi dinyatakan atau diakui sebagai bagian dari Republik Indonesia. Nah, cerita-cerita ini sangat menarik dan penuh kontroversi tentang PEPERA 1969 itu, yang menentukan sebenarnya masa depan Irian Barat atau Papua pada saat ini dan menjadi bagian penting yang terus diperdebatkan dalam sejarah panjang Republik Indonesia. Kita ketahui bahwa ketika PEPERA tahun 1969 itu terjadi, peristiwa itu dianggap kontroversial. Kembalinya Papua ke dalam pangkuan Republik Indonesia itu dianggap hal yang dipaksakan dan penuh dengan tekanan. Padahal
peristiwa itu sangat menentukan masa depan Irian Barat pada saat itu, ketika Indonesia menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA itu sendiri. Kegiatan ini merupakan bagian dari kesepakatan internasional antara Indonesia dan Belanda yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian New York di tahun 1962 di bawah pengawasan PBB. Nah, latar belakangnya begini. Karena sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, kita tahu bersama bahwa para pendiri bangsa Indonesia itu sudah menegaskan bahwa seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, termasuk Irian Barat, adalah bagian yang sah tak terpisahkan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Berikutnya, bahwa penentuan pendapat rakyat ini juga adalah bentuk dari musyawarah ala Indonesia. Mengapa? Karena dalam semangat kekeluargaan dan musyawarah yang menjadi nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia sebenarnya tidak menggelar pemungutan suara ala Barat, melainkan memilih perwakilan 1026 tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, kepala-kepala suku, dan perwakilan rakyat Irian Barat pada saat itu untuk menyuarakan aspirasi dirinya sebagai suatu bangsa. Mereka bukan dipilih secara acak, melainkan dipilih berdasarkan struktur sosial yang dihormati di masyarakat Papua. Dan ini sebenarnya mencerminkan juga bagaimana orang Papua mengambil keputusan-keputusannya secara tradisional. Itu tidak bisa dipungkiri. Di Papua ini hanya orang-orang terhormat yang bisa melakukan dan mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan selanjutnya. Dan pada akhirnya kita ketahui seluruh perwakilan yang ikut serta dalam PPRA tersebut dengan suara bulat menyatakan keinginannya untuk tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, saya melihat juga ini persoalan pro kontra dalam tayangan telling story saya yang pertama. Saya mau katakan dengan tegas kepada pemirsa juga bahwa memang penuturan ini penuh dengan politik atau sangat bersentuhan dengan ruang politik. Tapi saya tidak membutuhkan politik itu sendiri. Dari sebuah penuturan tentang sejarah, sejak negara Kertagama bahkan proklamasi hingga terjadinya PPRA, nilai-nilai yang tadi saya sebutkan berkaitan dengan kita hendak dipecah belah dan menjadi pertarungan geopolitik yang dahsyat oleh bangsa-bangsa di dunia ini, bahkan mau diganti nasionalismenya, bahkan identitas diri kita. Ini adalah bagian-bagian yang penting yang menurut hemat saya harus menjadi dasar di mana kita mampu melakukan transformasi bagi Papua dan bagi generasi Papua di masa depan. Tanpa itu, saya merasa sulit rasanya kita melakukan sebuah perubahan yang transformatif untuk kepentingan kemajuan orang Papua itu sendiri. Dan karena itu, apapun yang saudara mau katakan, bagi saya, cerita sejarah dari episode pertama dan episode kali ini adalah sebuah kenyataan yang faktual, yang tidak bisa dibantah. Dan nilai-nilai yang tersembunyi dari segala peristiwa-peristiwa itulah yang mau saya angkat untuk menjadi dasar pijakan yang jelas. Mengapa transformasi Papua itu harus dilakukan? Bagaimana transformasi Papua itu harus dikerjakan oleh generasi Papua di masa kini dan untuk kepentingan masa depan yang lebih baik atau lebih diharapkan oleh banyak pihak. Saya kira itu bagian penting yang harus saya sampaikan di episode kedua ini. Dan pemirsa, jangan lupa tayangan ini akan ada dalam channel Kitong Papua Punya Cerita. Karena itu subscribe, klik tanda like, dan bunyikan lonceng supaya Anda juga diingatkan ada video-video baru berkaitan dengan telling story yang akan saya sampaikan. Masih ada beberapa tayangan yang harus saya sampaikan berkaitan dengan transformasi Papua ini.